itu sebagai seni. Jadi administrasi sebagai seni itu dimulai dari zaman prasejarah, kemudian sejarah hingga revolusi. Nah, pada zaman prasejarah pasti uh, pada zaman prasejarah, sejarah hingga revolusi, kita pasti banyak melihat bangunan-bangunan bersejarah. Nah, bangunan-bangunan bersejarah itu tidak mungkin terbentuk tanpa adanya planning, tanpa adanya rencana yang di yang dipikirkan secara baik dan pasti di zaman prasejarah tersebut, contohnya bangunan-bangunan tersebut tidak berdiri dalam satu hari, akan tetapi memerlukan proses perencanaan yang baik. Nah, proses perencanaan yang baik itu pasti dilakukan dengan cara penyusunan administrasi yang baik pula. Nah, contoh simpelnya adalah pada zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah pasti para makhluk-makhluk primitif itu melakukan perburuan ya, melakukan perburuan. Nah, melakukan perburuan tersebut pasti di dalam suatu kelompok itu dibagi-bagi. Ada yang pemimpin kelompok, ada yang anggota, ada yang bagian berburu. Nah, tanpa sadar mereka tersebut melakukan pembagian tugas. Pembagian tersebut adalah disebut dengan administrasi kalau pada zaman saat ini. Nah, selanjutnya adalah zaman prasejarah. Zaman prasejarah yang pertama adalah zaman Mesopotamia. Pada masa ini telah menjalankan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen di bidang pemerintahan, perdagangan, dan komunikasi perdagangan. Pada zaman ini komunikasi perdagangan itu dilakukan dengan cara mengirimkan barang melalui sungai. Jadi barang dikirimkan melalui laut gitu. Pada zaman ini sudah melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah zaman Babilonia. Pada zaman Babilonia ini menerapkan administrasi seperti Mesopotamia, akan tetapi lebih kompleks karena pada zaman Babilonia ini telah mengetahui mengenai teknologinya itu adalah yang kita pakai sampai saat ini, yaitu perhitungan jam, perhitungan menit, perhitungan detik menggunakan bilangan 60, yaitu 60 detik, 60 menit, 60 dan jamnya itu 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian pada zaman Babilonia ini dalam bahasan ilmu sosial yang ada pada zaman Babilonia ini telah memperkenalkan perhitungan bintang atau yang kita kenal sebagai zodiak gitu. Jadi pada zaman ini memang sudah lebih maju dan sudah dibarengi dengan penelitian-penelitian yang berbasis dengan teknologi. Selanjutnya adalah zaman Mesir. Pada zaman Mesir kita pasti tahu ya bangunan piramida yang organisir sedemikian, dari mulai rencana, pengorganisasian, pasti ada kepemimpinan dan pengawasan dalam pembangunan. Nah, dalam pembangunan piramida di Mesir yang pastinya ada rencana dalam pembuatan tersebut yang disusun sedemikian rupa, terdapat organisasi kepemimpinan dan sistem pengawasan formal. Nah, pada masa berikutnya yaitu di Cina sudah mengenal administrasi lebih baik lagi. Di Cina mengatur kode etik yang harus dimiliki oleh pejabat pemerintahan, dikenal sebagai kode etik pejabat kenegaraan. Sehingga dalam perkembangan di Cina, administrasi itu telah disusun mengenai Rules of Public Administration atau yang tadi disebut kode etik pejabat kenegaraan. Selanjutnya pada zaman Romawi, yaitu telah melakukan pembagian tugas-tugas di pemerintahan ke dalam departemen-departemen yang memiliki tupoksi atau spesialisasi tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya pada
zaman sejarah hingga revolusi, dimulai dari gereja Romawi Katolik yang memiliki perkembangan pemikiran administrasi melalui praktek administrasi dalam organisasi formal keagamaan. Contohnya, pemberian kekuasaan dari paus hingga kepada para pendeta-pendeta yang memerlukan kegiatan administrasi seperti pencatatan tugas tersebut sampai dengan kepada pemberian tugas kepada pendeta-pendeta. Kemudian fase Niccolo Machiavelli, yaitu adalah pengembangan pemikiran administrasi manajemen dengan mengembangkan 4 prinsip kepemimpinan. Yang terakhir adalah revolusi industri, memberikan kontribusi dalam prinsip manajerial yang efisien, adanya pembagian kerja, karena kan revolusi industri itu adalah ketika zaman industri sedang maju, sehingga sudah adanya pembagian kerja, dan dalam ini yang dimaksudkan adalah untuk spesialisasi untuk meningkatkan efisiensi dari para pekerjanya. Nah, itu adalah sedikit mengenai perkembangan administrasi. Selanjutnya, administrasi dianggap sebagai ilmu. Administrasi dianggap sebagai ilmu dikemukakan oleh 2 tokoh yang paling terkenal, yaitu adalah Henry Fayol dan Frederick Winslow Taylor. Henry Fayol berasal dari Perancis, mengemukakan hal yang terpenting yaitu mengenai scientific management. Nah, dalam scientific management ini, selain Henry Fayol mengemukakan mengenai 14 prinsip yang memiliki pendekatan dalam organisasi, bukan secara individu, akan tetapi Henry Fayol ini sudah melihat bahwa administrasi itu harus dikaji bukan per individu, akan tetapi di dalam suatu organisasi, sehingga beliau mengemukakan mengenai 14 prinsip yang salah satunya seperti pembagian kerja, yang karyawan harus memiliki spesialisasi di bidang yang berbeda dan memiliki keterampilan yang berbeda. Jadi dibeda-bedakan, pasti kan karyawan itu ada yang memiliki keterampilan yang berbeda, ada yang memiliki keahlian di bidang administrator, ada yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Nah, hal tersebut dituangkan dalam pemikiran Henry Fayol, yaitu salah satu 14 prinsip, yaitu pembagian kerja. Salah satunya itu adalah dari menggeneralisir, yang tadinya dari generalisir menjadi lebih spesifik untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, 14 prinsip yang ada itu, yang pertama pembagian kerja, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, kesatuan perintah, mengutamakan kepentingan organisasi daripada pribadi, kompensasi yang adil, sentralisasi, pembagian otoritas kerja, tata tertib, keadilan dan kesetaraan, stabilitas masa jabatan anggota, inisiatif, dan semangat kesatuan. Ke-14 hal tersebut dikaji oleh Henry Fayol dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari suatu organisasi. Sehingga scientific management itu adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh Henry Fayol yang dilakukan berdasarkan penglihatannya terhadap organisasi, bukan terhadap individu, gitu. Kemudian yang kedua adalah Frederick Winslow Taylor mengemukakan teori berdasarkan pengalamannya mengenai produktivitas kerja dari hasil bekerja di suatu perusahaan. Jadi pada saat penelitian, Frederick Winslow Taylor mengemukakan mengenai produktif kerja pegawai yang didapatkan dari hasil pengalamannya ketika dia bekerja di perusahaan baja. Jadi dia waktu itu dia bekerja di perusahaan baja, kemudian dia mulai dari pekerja buruh kasar hingga dia dipercaya untuk meningkatkan
untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Jadi ketika itu ia selalu mendapatkan promosi jabatan sehingga ia dipercaya untuk memperbaiki perusahaan tersebut dan berhasil menghindari perusahaan tersebut dari kebangkrutan. Jadi dengan adanya motivasi dari para pekerja, produktivitas pekerja pegawai akan meningkat dan perusahaan akan menaik dan kinerja perusahaan akan semakin baik. Selanjutnya adalah dari Beatle, yaitu administrasi itu dianggap sebagai profesi. Walaupun administrasi itu adalah tidak seperti profesi dokter, tidak seperti profesi jaksa, tidak seperti profesi hakim, tetapi administrasi dibutuhkan ketika suatu pimpinan sangat diperlukan oleh seorang pimpinan karena dengan administrasi pimpinan jadi mengetahui bahwa hal-hal apa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Itu. Oke, selanjutnya ada di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria profesionalisme. Nah, kalian udah pada punya bukunya belum? Yang dari Bu Iis? Belum dapat ya? Bu Iis sudah ngasih nomor Mbak Wiwi belum? Dari mana? Dari pihak dari PNJ Press-nya. Berapa orang dari kelas ini yang mau beli bukunya? Oh gitu. Oh, jadi masih belum dapat juga ya bukunya karena di situ semuanya udah ada sih. Coba ya lanjut lagi deh berarti. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait yang saya jelasin? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Apa? Belum ya? Ada, Bu. Oh, belum ada. Oh, belum ada. Ya udah coba saya lanjutin lagi ya. Ya, Bu. Nah, kalau di buku ini kita lanjutin ya terkait kriteria profesionalisme yang disampaikan oleh Robert Murdick dan Joe E. Ross mengenai kriteria profesionalisme. Jadi yang pertama itu ada knowledge. Knowledge itu adalah sebentar. Jadi knowledge itu adalah pengetahuan ya. Dalam jika kita ingin memiliki sikap profesional atau jika kita ingin bisa dianggap ahli di dalam sebuah profesi, maka kita harus memiliki pengetahuan akan suatu profesi tersebut. Nah, bisa didapatkan dari pendidikan formal, pelatihan dan sebagainya. Sama juga dengan competent application, yaitu aplikasi kecakapan yang dapat didapatkan dari lembaga sertifikasi. Kalau di PNJ itu ada yang dinamakan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, kalau misalnya AN itu biasanya nanti ditawarin bisa milih juga, ada yang sertifikasi filing, ada yang sertifikasi mail handling, bagaimana dia dan sertifikasi kearsipan ya. Kalau nggak salah filing dan mail handling aja, jadi 2 kalau misalnya di AN tuh. Sedangkan kalau di jurusan lain pasti mereka punya sertifikasi tersendiri gitu. Jadi kita nanti kalau udah dikasih tahu belum, kalau misalnya kita lulus nanti kita pasti dapat jadi kayak sertifikat pendamping SKPI, sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Belum ya? Belum, Bu. Jadi nanti kita bakalan jadi selain ijazah nanti mahasiswa Politeknik itu mendapatkan SKPI, sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Jadi selain untuk
melamar ke perusahaan selain ijazah kita bisa mempunyai sertifikat kompetensi itu. Nah, kalau AN itu biasanya mail handling dan filing kearsipan gitu. Nah, kalau misalnya yang lanjut lagi ke kriteria profesionalisme ini, jadi di sini itu dikatakan profesi tidak sekedar pekerjaan, akan tetapi harus memenuhi karakteristik yang 5 ini. Jadi apabila administrasi diuji dengan kriteria atau karakteristik dari profesi di atas, maka tingkat perkembangannya administrasi sebagai profesi sebenarnya masih jauh dikatakan dengan profesi-profesi dibandingkan dengan profesi seperti dokter, hakim, guru, notaris, psikolog dan sebagainya. Bisa dilihat dari community sanitation sanction ya, kayaknya ini sanksi community. Jadi kalau dari misalnya kelalaian administrasi yang paling parah mungkin yang dikatakan Bu Iis kemarin di kasus Binomo ya. Jadi ada maladministration yaitu adalah ketika salah satu hal-hal administrasi ataupun dokumen-dokumennya tidak legal sehingga terjadi masalah. Nah, kalau misalnya di dalam perusahaan atau dari administrasi segi sempit, misalnya seperti pengaturan surat-surat ada yang hilang atau misalnya seperti yang disampaikan untuk memproses surat lebih dari 3 hari, sanksi yang diberikan oleh lingkungan itu tidak sebesar sanksi yang misalnya dilanggar oleh hakim, jaksa, dokter, karena misalnya kalau dokter bisa berimbas kepada kematian dan sebagainya gitu. Jadi di dalam konsep administrasi sebagai jabatan atau karir, jadi walaupun administrasi masih dikatakan jauh dari beberapa profesi lain, administrasi sebagai profesi yang sebenarnya tetap harus memerlukan ekspertis ataupun latihan yang ketat karena seorang administrator atau manajer yang profesional pasti dididik dan dilatih dalam lapangan pengetahuan administrasi karena untuk misalnya kita mau mencalonkan diri sebagai direktur. Untuk mencalonkan sebagai direktur, hal pertama yang harus dihadapi adalah seleksi administrasi. Misalnya kalau misalnya ada beberapa persyaratan administrasi tidak dipenuhi, maka pasti tidak akan bisa melanjutkan ke proses penyaringan yang selanjutnya. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai administrasi ya secara umum. Nah, bab selanjutnya mungkin akan menjelaskan mengenai agar saudara mengetahui mengenai administrasi negara. Administrasi negara adalah administrasi publik, akan tetapi di sini sepertinya Bu Iis hanya ingin memberikan sekilas aja terkait pengertian apa itu administrasi negara dan sebagainya agar mahasiswa tahu gitu. Tapi yang di sini ini hanya untuk pengantar aja sih kalau administrasi negara itu. Gitu sih. Jadi coba saya tanya dulu ke Bu Iis. Ada yang mau didiskusi, itu adalah suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara agar tujuan negara tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sebenarnya administrasi negara ini bukan hanya dilihat dari lembaga eksekutif, akan tetapi ada 3 elemen penting dalam administrasi negara, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Gitu. Jadi dalam administrasi negara adalah hal yang tak dapat bisa dihindari ya, unavoidable, karena yang harus berurusan dengan masyarakat
ataupun rakyat di dalam suatu negara tersebut. Nah, terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya, yaitu bisa dikatakan masyarakat, yang salah satunya adalah unsur budaya, yang merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan ataupun performance dari administrasi negara. Pasti di dalam suatu negara itu memiliki budaya ataupun hal-hal yang memang berbeda dari suatu negara lain. Jadi perbedaan negara Indonesia dengan negara Malaysia, dengan Singapura itu pasti berbeda pengaturannya. Administrasi yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuannya pasti berbeda karena dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya yang melekat pada rakyat yang ada di dalam negara tersebut gitu. Selanjutnya, sejarah pertumbuhan administrasi negara. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemakmuran dan melayani kepentingan umum. Nah, saat ini administrasi negara itu tidak dipandang sebagai administrasi of the public, akan tetapi for the public. Jadi negara mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan peraturan itu pasti untuk mengatur rakyatnya agar rakyatnya itu terlayani dengan baik, agar tujuan dari suatu negara tersebut tercapai. Nah, contohnya itu adalah saat ini nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil PNS itu sekarang sudah beda dengan yang zaman dulu. Mungkin banyak yang bilang gitu kan, kalau misalnya PNS zaman dulu main Zuma, ya pokoknya lebih banyak gabutnya, akan tetapi sekarang PNS dinilai secara ketat, dan PNS sendiri saat ini sudah memiliki yaitu nilai-nilai dasar PNS seperti yang dituangkan dalam istilah aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi pasti paradigma sekarang, walaupun kita tetap berpikir gitu, misalnya PNS, sekarang dulu mah PNS ini pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang mudah, tetapi sekarang PNS dituntut untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder di sini tuh ya rakyat. Kalau misalnya di dalam PNJ gitu, stakeholdernya itu adalah siapa? Mahasiswa. Jadi memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa itu merupakan administrasi di dalam bisnis ya. Tetapi kalau misalnya administrasi negara ya lebih besar lagi tentang kesejahteraan, bagaimana memberikan pendidikan dan kesehatan yang baik kepada seluruh rakyatnya gitu. Selanjutnya, nah ini sekilas aja ya, selama abad ke-16 dan 18, tonggak kemampuan administrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan oleh kaum kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi negara memperoleh perhatian penting di Amerika, terutama setelah negara ini merdeka. Jadi di negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Austria, administrasi negara itu dianggap sangat penting untuk memajukan negara tersebut. Jadi bagaimana administrasi misalnya kayak pengaturan pemilu dan sebagainya itu benar-benar diatur dengan baik oleh negara tersebut gitu. Selanjutnya ada pendekatan administrasi negara modern. Yang pertama, perkembangan evolusioner administrasi negara diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan, dan pendekatan ekologis. Pendekatan tradisional mengungkapkan mengenai pengaruh politik sebagai induk administrasi negara, maka pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh gerakan manajemen ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara. Nah, kalau misalnya contoh administrasi negara itu seperti
Presiden mengatur tentang reshuffle kabinet atau menteri, presiden melakukan penunjukan kepala otoriter di ibu kota negara baru, ya ibu kota Nusantara, terus seperti aturan tentang tata cara pembentukan badan dan komisi di pemerintahan, serta aturan mengenai tata cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu, bagaimana pemerintah berusaha mengubah stigma masyarakat mengenai pemerintah menjadi lebih baik lagi. Jadi ada seperti mengeluarkan suatu kebijakan seperti pelayanan satu pintu. Jadi kita di dalam itu kita bisa mendapatkan berbagai macam pelayanan tanpa memerlukan birokrasi yang berbelit-belit gitu. Jadi pemerintah juga berusaha untuk memberikan kebijakan dan memberikan hasil yang transparan kepada kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, agar rakyat memberikan kepercayaan kepada pemerintah sehingga negara bisa mencapai tujuannya gitu. Selanjutnya dalam administrasi negara terdapat metodologi dan riset metodologi yang dapat dilakukan dalam rangka untuk mengatur administrasi tersebut. Bisa menggunakan riset metodologi kualitatif, kuantitatif, mixed method, soft system metodologi, system thinking, dan SEM yang nanti akan dipelajari ketika semester akhir sih kalau ini. Lanjutannya, nah ini adalah mengenai perkembangan administrasi negara. Jadi perkembangan administrasi negara itu dimulai dari paradigma 1 sampai dengan paradigma 5. Nah, kalau misalnya paradigma 1 itu, di sini kan dikotomi politik administrasi. Nah, pada paradigma ini, administrasi negara itu dipandang sebagai dua, jadi sebagai politik dan sebagai administrasi. Politik itu yang berisi keinginan ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, sedangkan administrasi di sini adalah yang membantu untuk mencapai kebijakan ataupun tujuan dari apa yang dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran politik gitu. Sedangkan kalau paradigma 2 itu adalah berisi mengenai prinsip-prinsip administrasi negara. Jadi pada paradigma ini diwarnai oleh fase bidang-bidang lain. Jadi prinsip-prinsip administrasi negara digabungkan misalnya dengan prinsip manajemen, dengan prinsip keuangan dan sebagainya. Jadi pada paradigma 2 ini adalah berisi mengenai prinsip-prinsip administrasi negara. Selanjutnya pada paradigma 3, administrasi negara dipandang sebagai ilmu politik. Jadi pada paradigma ini menentukan kembali apakah administrasi ini masuk ke dalam politik atau tidak gitu. Jadi sebenarnya administrasi negara ini dikembalikan lagi kepada kaidahnya, yaitu kaidah ilmu politik. Jadi pada paradigma 3 ini administrasi negara dianggap sebagai ilmu politik. Selanjutnya adalah paradigma 4. Paradigma 4 ini adalah administrasi negara dianggap sebagai ilmu administrasi. Jadi pada paradigma 4 ini administrasi negara dikembalikan lagi menjadi turunan dari ilmu administrasi gitu. Selanjutnya pada paradigma 5, administrasi negara sebagai administrasi negara. Jadi administrasi negara dianggap sebagai administrasi negara ini adalah dianggap bahwa administrasi negara itu adalah satu kesatuan tersendiri, yaitu menghubungkan lokus dan fokus. Lokus dan fokus. Lokus itu adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada. Dalam hal ini, lokus dari ilmu administrasi publik. Administrasi negara adalah kepentingan publik. Jadi lokus itu adalah menghubungkan kepentingan publik, dan sedangkan fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam mempelajari ilmu administrasi publik
yang menjadi fokus dari ilmu publik yaitu adalah teori organisasi dan manajemen. Sehingga lokus ini adalah kepentingan publik, sedangkan fokus adalah teori organisasi ataupun ilmu manajemen yang mendasarinya gitu. Selanjutnya, kekhususan administrasi negara. Administrasi negara mempunyai hal-hal yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya. Yang ada 7 kekhususan. Kehadiran administrasi negara tidak bisa dihindari. Nah, terbentuknya negara itu adalah terjadi dikarenakan adanya suatu wilayah dan di dalamnya berisikan orang-orang yang memiliki satu tujuan yang sama, sehingga dalam suatu negara tidak bisa dihindarkan adanya harus ada pengurusan terkait negara tersebut. Kehadiran administrasi negara tidak bisa dihindari. Nah, yang kedua, administrasi negara mengharapkan kepatuhan. Dengan adanya peraturan yang telah dibuat dan kebijakan-kebijakan yang telah dituangkan oleh negara dalam rangka untuk mesejahterakan rakyatnya, di sini para rakyat dan para masyarakat diwajibkan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya, administrasi negara memiliki prioritas, yaitu adalah memberikan keinginan mewujudkan keinginan-keinginan publik yang seperti tadi disampaikan, yaitu lokus untuk mencapai kesejahteraan yang telah menjadi tujuan. Selanjutnya, administrasi negara mempunyai kekecualian. Yang selanjutnya, manajemen puncak administrasi negara adalah politik. Nah, yang keenam, penampilan administrasi negara sulit diukur. Yang ketujuh, lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara. Selanjutnya, yaitu adalah tujuan administrasi. Yang pertama itu adalah tujuannya administrasi adalah kita bisa lihat ya dari gambar ini. Yang pertama itu adalah kemampuan menyesuaikan diri. Jadi administrasi ini juga membantu gitu kan, kayak membantu planning, organisasi, controlling dan koordinasi dari suatu organisasi. Jadi administrasi membantu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, apa yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut, apa yang harus dilakukan. Administrasi memberikan hal itu. Kemudian dengan adanya administrasi yang baik, perusahaan atau organisasi dari suatu pegawai dari suatu organisasi akan mendapatkan kepuasan kerja dan perusahaan tersebut akan memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya, hal yang paling penting yang diinginkan oleh dari tujuan administrasi adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi. Gitu. Oke. Nah, untuk materinya sudah saya coba sampaikan.